Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afni Arnelia. Berikut video pembelajaran tentang hakikat guru. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pengumpulan syarat ujian tengah semester mata kuliah profesi dan etika keguruan. Silakan menyaksikan. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu apa itu makna guru. Jadi, guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, serta memberikan penilaian dan melakukan evaluasi kepada peserta didik. Di dalam dunia pendidikan, guru merupakan faktor penting dan faktor utama, karena guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah, untuk mencapai kedewasaan peserta didik sehingga ia menjadi manusia yang paripurna dan mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia. Ada beberapa pendapat ahli mengenai apa itu guru. Jadi di sini saya mengambil satu pendapat ahli, yaitu menurut Ngalim Purwanto, yang mengatakan bahwa guru adalah seseorang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang maupun sekelompok orang. Membahas tentang guru, di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 2 mengatakan bahwa guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik yang sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Hakikat guru pada dasarnya yaitu tidak hanya mengajar, tetapi ia juga harus mendidik. Di sini arti mendidik yaitu memberikan pengarahan dan menjadikan sikap peserta didik menjadi lebih baik. Namun, kinerja guru tidak akan maksimal jika tidak ada kerjasama antara orang tua murid dan juga guru. Berkaitan dengan ini, maka sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya mengantarkan siswa yang ke taraf yang dicita-citakan. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukkan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik dan sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Dan juga dalam pelaksanaan operasional mendidik, seorang guru melakukan rangkaian proses belajar mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, dan membiasakan. Batasan ini memberikan arti bahwa guru tidak hanya mengajar, yang dimana sebagian orang kebanyakan berpendapat seperti itu, tetapi ia juga sebagai pendidik yang bertugas sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat teraktualisasi secara baik dan dinamis. Pelaksanaan hakikat guru membutuhkan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan yang demikian tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Keahlian sebagai guru profesional harus menguasai seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang dimana perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan. Dalam memahami konsep ini, pendidik juga dituntut mempunyai profesi atau keahlian yang profesional handal dalam suatu komponen pendidikan. Komponen pendidikan yang dimaksud ini adalah mulai dari perangkat tujuan pendidikan sampai kepada pelaksanaan pendidikan dalam proses belajar mengajar tersebut. Adapun fungsi guru yaitu pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh penelitian
dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualifikasi pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Guru harus memahami nilai-nilai moral, sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai pendidik, dan juga guru harus berani mengambil keputusan secara mandiri yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi dan bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Fungsi kedua yaitu guru sebagai pengajar. Ajar memiliki makna dan memberi petunjuk kepada orang lain supaya mengetahui sesuatu hal. Pengajar berarti orang yang memberi petunjuk agar orang lain mengetahui tentang suatu ajaran atau nasihat. Guru sebagai pengajar maksudnya yaitu seorang guru harus membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang akan ia pelajari. Selanjutnya yaitu guru sebagai pembimbing. Membimbing dalam hal ini dikatakan sebagai kegiatan menuntun peserta didik dalam perkembangannya dengan jelas memberikan langkah dan arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Peranannya di sini itu dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak dituntut menjadi dewasa yang susila dan yang cakap. Tanpa bimbingan guru, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Kekurang kemampuan peserta didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru. Tetapi, semakin ia dewasa, ketergantungan peserta didik semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga, bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri atau ia belum mandiri. Maka diperlukanlah bimbingan dari guru. Yang keempat yaitu guru sebagai pelatih. Jadi, guru sebagai pelatih diperlukan karena tanpa adanya latihan terhadap seorang peserta didik, maka ia tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar, tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan yang sesuai dengan materi standar, dan ia juga harus mampu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Selanjutnya yaitu guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola kelas hendaknya ia itu harus dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua peserta didik dan guru dalam rangka menerima bahan pembelajaran dari guru. Jadi, kelas yang dikelola itu harus dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, jika kelas itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menghambat kegiatan pembelajaran. Penguasaan terhadap pengetahuan teori tentang belajar dan keterampilan mengajar merupakan modal awal yang harus dimiliki oleh guru sebagai manajer kelas atau pengelola kelas, yang mana untuk selanjutnya guru harus memahami konsep dan kegiatan dalam manajemen kelas. Selanjutnya yaitu guru sebagai korektor. Maksud korektor di sini yaitu guru harus bisa membedakan nilai mana yang baik dan yang buruk. Kedua nilai ini harus bisa dipahami dalam kehidupan masyarakat. Kedua nilai ini tersebut mungkin sudah dimiliki oleh peserta didik dan mungkin telah mempengaruhinya sebelum anak didik tersebut masuk ke sekolah. Semua nilai yang baik dari peserta didik harus guru pertahankan, sedangkan nilai-nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa peserta didik. Jika guru membiarkannya, maka guru tersebut telah mengabaikan perannya sebagai korektor yang menilai dan mengoreksi semua sikap
tingkah laku, dan perbuatan dari peserta didik. Guru sebagai evaluator. Evaluator di sini artinya yaitu sebagai penilaian, yang memberikan penilaian. Jadi guru harus dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyeluruh tentang aspek kepribadian anak didik dan aspek penilaian jawaban peserta didik ketika tes. Peserta didik yang berprestasi baik belum tentu ia memiliki kepribadian yang baik juga. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang susila, yang cakap. Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai hasil pengajarannya, tetapi ia juga harus menilai proses dalam jalannya pengajaran. Maka dari kegiatan ini akan mendapatkan umpan yang baik terhadap guru. Selanjutnya yaitu guru sebagai inovator, yang memiliki arti bahwa orang yang selalu memiliki gagasan-gagasan baru guna menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini guru sebagai inovator menerjemahkan pengalamannya yang telah lalu ke dalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik. Tugas guru di sini adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman berharga ke dalam istilah atau bahasa yang diterima oleh peserta didik tersebut. Oleh karena itu, guru yaitu sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda, yang juga sebagai penerjemah pengalaman. Guru harus menjadi pribadi yang terdidik. Guru merupakan sumber ide siswa yang manakala mungkin ia memiliki suatu permasalahan. Selain itu, guru juga merupakan penggerak gagasan-gagasan baru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Fungsi atau peran guru selanjutnya yaitu sebagai fasilitator, atau di sini artinya yaitu guru sebagai memberi kemudahan. Jadi, guru sebagai fasilitator itu hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Dan juga guru sebagai informator. Arti informator di sini yaitu memberikan informasi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah racun bagi peserta didik. Untuk menjadi informator yang baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncinya. Ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan ke peserta didik. Jadi informator yang baik adalah guru yang mengerti kebutuhan peserta didik dan mengabdi untuk peserta didik tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat menjadi guru. Di dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 ditetapkan bahwa syarat-syarat utama untuk menjadi guru selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani ialah sifat yang perlu untuk dapat memberikan pendidikan dan pengawasan seperti yang dimaksud dalam pasal 13, pasal 4, dan pasal 5 pada undang-undang ini. Maka dari pasal tersebut disebutkan bahwa syarat-syarat guru yang baik ialah yang pertama yaitu tentang syarat profesional. Jadi pekerjaan guru adalah suatu profesi di dalam masyarakat. Karena itu pekerjaan guru tidak dapat dipegang oleh sembarang orang yang tidak memenuhi syarat untuk profesi tersebut. Berhubung dengan hal tersebut ini, perlu adanya seleksi terhadap calon guru dan adanya lembaga pendidikan yang harus mendidik calon-calon guru tersebut. Dan juga perlu adanya pendidikan untuk meningkatkan profesi bagi guru-guru yang sudah bekerja.
Syarat untuk menjadi guru selanjutnya yaitu syarat biologis. Karena pekerjaan guru itu memerlukan energi yang cukup, maka guru harus memiliki fisik yang kuat, sehat, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dengan semangat yang penuh vitalitas. Guru juga hendaknya jangan memiliki cacat jasmani. Hal ini dapat mengganggu tugas pedagogisnya dan penyakit menular, sebab berbahaya bagi kesehatan anak. Dan syarat yang terakhir yaitu syarat pedagogis didaktis atau pendidikan dan pengajaran, yang mana yang termasuk ke dalam syarat ini yang pertama yaitu knowledge, atau artinya mengetahui pengetahuan atau mempunyai pengetahuan yang cukup dalam ilmu yang diperlukan untuk pekerjaan mendidik dan menguasai benar-benar bahan yang akan ia sampaikan. Dalam penguasaan ilmu ini, guru harus ada integritas intelektual, yang mana diartinya seluruh ilmu tadi merupakan kesatuan organisasi dan tidak dapat terpisah-pisah di dalam kotak-kotak ilmu tertentu. Selanjutnya yaitu skill, yang dimana artinya seorang guru tidak hanya sekedar dapat mendidik dan mengajar, tetapi ia juga harus tampil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan seorang pengajar. Bagi calon guru, skill ini diperoleh melalui pelatihan praktik keguruan yang teratur. Sedangkan untuk yang sudah bekerja, skill ini ditingkatkan melalui pengalaman mendidik ia sehari-hari. Selanjutnya yaitu attitude, yang dimana artinya adanya sikap mental yang positif terhadap pendidik. Pekerjaan mendidik merupakan hal yang menyenangkan, dicintainya, dan dipandang sebagai suatu panggilan suci. Guru itu tidak boleh membenci apalagi acuh tak acuh terhadap pekerjaannya. Walaupun guru memenuhi syarat dalam integritas intelektual dan skill, tetapi ia harus memiliki sikap mental yang positif. Ia tidak akan berhasil apabila ia tidak memiliki sikap mental yang positif di dalam pekerjaannya.